Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Mudah-mudahan sehat semuanya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya ingatkan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan ya, anak-anak. 1. Memakai masker. 2. Cuci tangan dengan menggunakan sabun. 3. Jaga jarak fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pertemuan kali ini akan kita bahas hukum Newton. Tujuannya, peserta didik mampu menerapkan hukum 1 Newton. Peserta didik mampu menerapkan hukum 2 Newton. Oke, sebelum kita bahas materi kali ini, kita ingat dulu rangkuman materi sebelumnya. Konsep gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Seperti contoh minggu kemarin, misalnya kalian naik bus dari terminal Arjosari menuju ke terminal Bungurasi, duduk anteng, duduk tenang di bangku atau kursi bus. Nah, dari kejadian itu, apakah bus itu bergerak? Bus dikatakan bergerak karena dia berpindah posisi dari semula di terminal Arjosari, kemudian posisinya berubah di terminal Bungurasi. Berarti bus ini mengalami perubahan posisi kan? Yang semula di terminal Arjosari, kemudian sekarang di terminal Bungurasi. Nah, dari kejadian ini maka bus dikatakan bergerak. Pertanyaan kedua, apakah kalian juga bergerak? Coba dilihat konsepnya, mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau patokan. Apakah kalian dikatakan bergerak? Ini ada 2 jawaban, tergantung dari mana titik acuannya. Titik yang dijadikan sebagai acuan atau patokan. Kalau titik acuannya terminal Arjosari dan terminal Bungurasi, kalian dikatakan bergerak karena semula posisi kalian di terminal Arjosari, sekarang posisi kalian berada di terminal Bungurasi. Nah, kalau titik acuannya bangku atau tempat duduk, berarti kalian dikatakan tidak bergerak karena posisi kalian kan tetap walaupun sekarang berada di terminal Bungurasi. Kalau titik acuannya tempat duduk atau bangku. Jadi benda ini bisa dikatakan bergerak tergantung pada titik acuannya. Kalau ada perubahan posisi dari titik acuannya, maka benda ini dikatakan
bergerak. Itu konsep gerak dari fisika. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu T, jarak S, dan kecepatan atau kelajuan V. Melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan atau kelajuan. Nah, gaya itu apa? Gaya ini adalah tarikan atau dorongan, ini namanya gaya. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Misalnya, hidung kalian saya pencet, berarti saya akan memberikan gaya pada hidung kalian. Maka bentuk hidung kalian akan berubah akibat pencetan atau dorongan atau gaya yang saya berikan pada hidung kalian. Kemudian gaya juga bisa merubah arah. Misalnya, penjaga gawang yang menepis bola, maka akibat tepisan tadi bolanya akan berubah arah. Itu ya. Juga gaya dapat merubah kecepatan. Misalnya bola yang semula kencang kemudian akan berhenti saat ditangkap oleh penjaga gawang. Itu ya. Terus kemudian gaya dapat dibagi atau dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contohnya gaya sentuh gimana? Misalnya kalian mendorong meja, berarti ada kontak langsung antara kalian dengan meja. Ini gaya sentuh. Kemudian ada gaya tak sentuh. Berarti tidak ada sentuhan atau kontak langsung antara penyebab gaya dan benda yang diberikan gaya. Misalnya gaya magnet, gaya gravitasi. Baiklah, sebelum menuju ke hukum Newton, kita lihat sekilas tentang Sir Isaac Newton. Dia adalah seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Inggris yang mempelajari tentang gravitasi. Ide Newton tentang gravitasi bumi muncul saat ia sedang duduk di bawah pohon apel. Saat itu Newton tertimpa apel. Kemudian Newton berpikir, mengapa apel yang sudah masak selalu jatuh ke tanah dan tidak pernah sekalipun tiba-tiba melayang di udara. Jadi menurut Newton, apel yang jatuh menuju pusat bumi disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi. Apel yang jatuh karena adanya gaya tarik bumi. Dan gaya tarik bumi ini sangat besar, mampu memengaruhi gerakan seluruh benda-benda yang ada di permukaan. Sekarang kita lihat hukum pertama Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda akan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Secara matematis dituliskan sebagai berikut, atau rumusnya sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu bila kalian naik mobil,
akan terdorong ke depan jika mobil yang kalian tumpangi berhenti secara mendadak. Itu kenyataannya begitu ya. Kemudian benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau gerak. Kalau sudah diam, inginnya diam terus. Kalau sudah gerak ya tidak mau berhenti ya. Itu hukum 1 Newton atau hukum inersia atau hukum kelembaman benda. Jadi sekali lagi, kalau sudah diam, cenderung diam. Kalau sudah bergerak, inginnya gerak terus. Ini namanya hukum 1 Newton. Seperti kalian mungkin ya. Misalnya kalau sudah libur, pinginnya libur. Terus kalau mau masuk sekolah lagi, ogah-ogahan. Itu hukum 1 Newton. Kemudian hukum 2 Newton. Percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis ditulis sebagai berikut rumusnya. A sama dengan sigma F dibagi N. A itu percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton atau N. Dan M sama dengan massa benda dengan satuannya kilogram. Coba kita amati lagi. Percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya. Dan benda tersebut berbanding terbalik dengan massa benda. Kita lihat rumusnya. A sama dengan sigma F dibagi N. A sama dengan sigma F dibagi N. A berbanding lurus dengan sigma F. Artinya apa? Kalau berbanding lurus ini, kalau sigma F bertambah besar, maka A-nya juga bertambah besar. Ini yang dinamakan berbanding lurus. Kalau sigma F-nya bertambah kecil, maka A-nya akan bertambah kecil. Sebaliknya dengan M, massa, ini berbanding terbalik dengan percepatan. Kalau M-nya makin besar, maka A-nya, percepatannya makin kecil. Kalau M-nya makin kecil, massanya makin kecil, maka A-nya makin besar. Itu yang dinamakan berbanding terbalik. Itu ya, dipahami ya, berbanding lurus dan berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus ini kalau satunya makin besar, yang lainnya juga ikut besar. Kalau yang satunya makin kecil, yang lainnya juga ikut kecil. Sedangkan berbanding terbalik, kalau yang satunya makin besar, yang lainnya makin kecil. Kalau yang satunya makin kecil, yang lainnya makin besar. Itu ya, paham ya? Oke, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan soal nomor 1. Sebuah balok bermassa 2 kg diberi gaya 100 Newton. Berapa percepatan pada balok tersebut? Nah, dari soal ini yang diketahui apa? Massa
M sama dengan berapa? 2 kilogram. Gaya F berapa? Sama dengan 100 Newton. Yang ditanyakan apa? Percepatan. Berarti yang ditanyakan A. Ya. Nah, A ini rumusnya gimana? Seperti yang dikatakan terdahulu ya. Yang tadi kita sebut rumusnya ya, yaitu A sama dengan F dibagi M. A sama dengan F atau sigma F dibagi M. Jadi A sama dengan F-nya diketahui berapa? 100 Newton. M-nya berapa? 2 kilogram. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya 50 meter per sekon kuadrat. Sudah paham ini? Masanya 2 kg, gayanya 100 Newton, maka A-nya F dibagi M berarti 100 dibagi 2 sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 2 kg diberi gaya 200 Newton. Berapa percepatan yang dialami balok tersebut? Diketahui masanya 2 kg. Gayanya 200 Newton. Yang ditanya percepatan, yaitu A. Rumusnya tadi A sama dengan F dibagi M. Gaya dibagi massa. Berarti A-nya sama dengan gayanya 200 Newton dan massanya 2 kg. 200 dibagi 2 sama dengan 100 meter per sekon kuadrat. Ini contoh soal nomor 2. Saya tambah lagi satu soal lagi. Coba diperhatikan lagi. Sebuah balok bermasa 1 kg diberi gaya 100 Newton. Berapa percepatan yang dialami balok tersebut? Yang diketahui masanya 1 kg. Gayanya sama dengan 100 Newton. Yang ditanya percepatan untuk A sama dengan F per M. Berarti A, F-nya berapa? 100 Newton. Masanya 1 kg. 100 dibagi 1 sama dengan 100. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini contoh soal nomor 1 sampai 3 ini yang berkaitan dengan hukum 1 atau 2 Newton. Ayo. Ini yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F dibagi M. Ya. Nah, coba kita bandingkan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 tadi. Tolong diperhatikan.
Dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 didapatkan bahwa percepatan akan lebih besar bila diberi gaya yang lebih besar. Hal ini disebabkan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar. Di nomor 1 masanya tadi 2 kg, gayanya 100 Newton. Maka percepatannya 100 dibagi 2 kg menjadi 50 meter per sekon kuadrat. Sedangkan di nomor 2 masanya 2 kg, gayanya 200 Newton. Maka percepatannya 200 dibagi 2 menjadi 100 meter per sekon kuadrat. Nah, dari ini gaya pada soal nomor 2 200 Newton, gaya pada nomor 1 100 Newton. Dan gaya pada nomor 2 ini lebih besar daripada gaya pada soal nomor 1. Maka percepatan di soal nomor 2 juga lebih besar, yaitu 100 meter per sekon kuadrat, dibandingkan dengan percepatan pada soal nomor 1, yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang disebut berbanding lurus, ya. Gayanya makin besar, maka percepatannya juga makin besar. Terus lanjut ke perbandingan dari soal nomor 1 dan soal nomor 3. Ini didapatkan bahwa percepatan akan lebih besar bila massa benda lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan yang sebelumnya, ya. Hal ini disebabkan massa berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi, semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut. Coba kita lihat. Pada soal nomor 1, massanya 2 kg, gayanya 100 Newton. Kemudian pada nomor 3, soal nomor 3, massanya 1 kg, gayanya 100 Newton. Gayanya sama, 100 Newton, tapi pada soal nomor 3, massanya 1 kg. Sehingga didapatkan percepatannya 100 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada nomor 1, percepatannya sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50 meter per sekon kuadrat. Berarti yang nomor 3 tadi massanya 1 kg lebih kecil daripada massanya yang soal nomor 2, yaitu 2 kg, tetapi percepatannya lebih besar, yaitu 100 meter per sekon kuadrat, dibandingkan dengan percepatan pada soal nomor 1, yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Itu arti dari berbanding lurus dan berbanding terbalik. Baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita rangkum dulu hasil yang barusan kita bahas. Hukum 1 Newton, yaitu benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap, yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Jadi benda ini kalau sudah diam, inginnya ya diam terus. Sebaliknya kalau sudah bergerak, dia inginnya gerak terus, tidak mau diam. Ini yang disebut inersia atau kelembaman benda.
Kemudian hukum 2 Newton. Percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi, rumusnya A sama dengan F dibagi M. Berarti F atau gaya berbanding lurus dengan A atau percepatan. Sedangkan M-nya massa berbanding terbalik dengan percepatan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, tolong dipelajari lagi materi yang saya berikan tadi dan juga bisa dilihat-lihat lagi atau bisa dicari materi tentang hukum 3 Newton sebelum minggu depan materi kita bahas. Oke, tetap belajar, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.